Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Tetap sehat, semangat, dan berprestasi untuk kita semua. Tak terasa kita sudah melewati waktu selama kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu kita sudah belajar ya, walaupun dari rumah ya. Tetap kita harus tetap semangat dalam belajar ya. Oke. Dan tak lupa kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, sesuai anjuran dari pemerintah ya. Jadi kalau tidak perlu, kita tidak usah untuk melakukan kegiatan di luar. Kalaupun kita harus keluar, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Dan juga rajin-rajinlah cuci tangan. Dan kalau tidak bisa membawa hand sanitizer, paling tidak kita bisa menyiapkan apa yang bisa menggantikan untuk mencuci tangan. Mungkin bisa membawa sabun cair atau apa ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar muatan SPDP ya, masih di tema 1 ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang kerjasama dalam keberagaman. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gerak dasar tari dan juga pola lantai dalam tarian. Nah, tentulah ini masih ada kaitannya ya, karena tarian-tarian tersebut tentulah memiliki hubungannya tentang keragaman budaya di Indonesia ya. Yang sudah kita pelajari ya tentang keragaman budaya, ada keragaman tari, misalnya dari Bali ada tari kecak ya, ada tari janger. Nah, dari Jawa Barat misalnya ada tari jaipong. Nah, oke, untuk selengkapnya mari kita belajar bersama-sama. Ini kita akan belajar tentang gerak dasar tari dan juga pola lantai dalam tari ya. Langsung saja kita simak pembahasannya satu per satu. Oke, di sini kita akan belajar tentang gerak dasar tari dan juga pola lantai dalam tari. Tari sendiri merupakan gerakan badan yang berirama dan biasanya disertai oleh musik pengiring ya. Musik pengiringnya itu bisa gamelan ataupun alat musik yang lainnya. Tari merupakan kombinasi dari berbagai elemen, yaitu tubuh, ritme atau irama, dan juga rasa ya. Ini unsur utama ya, kombinasi dari 3 elemen yang paling utama dalam tari. Selanjutnya, gerakan tarian disertai dengan musik untuk mengatur gerakan para penari dan juga untuk menyampaikan pesan yang diinginkan. Tarian memiliki gerakan yang berbeda ya dari gerakan sehari-hari seperti berjalan ya. Jadi walaupun kelihatannya berjalan, tetapi kalau sedang diperagakan dalam bentuk tarian, tentulah memiliki gerakan yang berbeda. Nah, di sini akan
kita bahas beberapa unsur-unsur di dalam tari ya. Yang utama itu ada 3 ya, nomor 1, 2, dan 3 ya. Gerak atau wiraga atau wirogo ya. Jadi unsur yang utama dalam tari itu adalah gerak ya. Tentunya kalau menari harus diutamakan yang pertama adalah gerakan ya. Kalau tidak bergerak, nah tentunya tarian tersebut tidak akan enak atau tidak terlihat luas ya. Gerakan sendiri dimulai dari ujung kepala atau dimulai dari kepala sampai dengan kaki. Kemudian unsur tari yang kedua yang tidak kalah penting adalah rasa atau wirasa. Unsur rasa sendiri ini tujuannya supaya kita lebih bisa merasakan atau dalam kegiatan atau dalam pelaksanaan tari atau dalam melakukan tarian dengan kita menggunakan rasa, maka penonton akan lebih tertarik ya, lebih menyukai pembawaannya atau pembawaan dalam menari tersebut menggunakan rasa atau olah rasa ya, istilahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada irama ya, unsur-unsur atau unsur dalam tari yang ketiga itu irama. Irama juga tidak kalah penting ya, karena tanpa adanya irama ya, jadi tari tersebut terasa hambar ya, terasa hambar. Jadi misalnya kalau ada tarian tanpa adanya musik, nah tentulah kita tidak akan bisa menikmati dengan senang. Nah, itu adalah 3 unsur utama dalam tari. Ada wirogo, wiroso, dan wiromo atau gerak, perasaan atau rasa, dan juga irama. Di samping itu ada lagi beberapa unsur lain yang tidak kalah penting dalam tarian ya. Misalnya ada kostum ya, kostum atau pakaian itu juga menunjang sekali dalam tarian. Misalnya mau menari tarian misalnya dalam Ramayana ya, ada yang menjadi Hanuman. Nah, itu kostumnya tentunya harus yang sesuai ya, sehingga bisa lebih menjiwai. Yaitu unsur lainnya selain 3 tadi ada kostum. Kemudian ada juga yang akan kita bahas di pembahasan selanjutnya nanti adalah pola lantai ya. Pola lantai itu adalah bagaimana posisi penari dalam atau pada saat menari ya. Apakah sejajar, apakah diagonal, ataupun membentuk garis lengkung. Nah, ini beberapa unsur dalam tari ya. Ada 4. Nah, yang utama itu ada 3. Nah, di sini gerak dasar tari itu dilakukan pada 3 bagian tubuh tadi ya. Gerakan atau wirogo tadi ya, yang sebenarnya itu dimulai dari kepala sampai dengan kaki, tetapi bagian tubuh ada 3 bagian tubuh ya dalam gerak dasar tari, yaitu gerakan kepala. Nah, gerakan kepala itu misalnya kita mengangguk ataupun gedek lah, gedek itulah, itu gerakan kepala. Kemudian gerakan tangan ya, gerakan tangan misalnya mulai dari ujung jari sampai tangan. Nah, kemudian yang ketiga ada gerakan kaki juga ya, posisi kakinya harus seperti apa ketika melakukan gerakan pada saat tari. Misalnya kakinya harus mendak. Nah, mendaknya seperti apa ya. Selanjutnya kita bahas yang keempat tadi adalah pola lantai ya. Unsur-unsur dalam tari itu salah satunya ada pola lantai lah. Apa itu pola lantai? Pola lantai ya, pola lantai tari merupakan garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya ya. Itu kita sebut dengan pola lantai ya. Seperti kita lihat gambar penari di sini, tentulah menggunakan pola lantai yang sesuai. Jadi
Penari kalau dilaksanakan secara berkelompok tentulah menggunakan pola lantai yang sesuai ya. Jadi tujuannya selain untuk memperindah tarian juga supaya tidak bertabrakan ya. Nanti kita bahas di materi selanjutnya ya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia fungsi dari pola lantai. Yaitu yang pertama untuk memperindah tarian ya. Dengan adanya pola lantai maka kita bisa menikmati tarian tersebut dengan indah. Selain itu, yang kedua untuk membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian. Jadi komposisi pertunjukan tari akan terbentuk dengan adanya pola lantai. Dan yang ketiga adalah untuk menciptakan kekompakan antar anggota penari ya. Dengan adanya pola lantai maka penari akan bisa menjadi lebih kompak dalam melakukan pergerakan. Nah, ini ada beberapa jenis pola lantai ya. Di sini ada pola lantai vertikal ya. Kemudian di sini ada pola lantai diagonal dan yang ketiga ini adalah pola lantai melengkung atau berupa garis lengkung ya sampai membentuk lingkaran ya. Jadi ada vertikal, kemudian ada diagonal, ada juga yang melengkung. Nah, selain vertikal ini ada juga horizontal ya, misalnya berupa garis lurus ke atas atau garis lurus ke samping. Kalau ke atas itu namanya pola lantai vertikal, kalau ke samping itu horizontal ya. Nah, di sini ada beberapa formasi penari yang membentuk pola lantai. Misalnya ini ada 5 orang penari ya. Ini membentuk formasi diagonal. Kemudian di sini membentuk pola lantai segi 5. Ya, penarinya kelima penari membentuk pola lantai segi 5. Kemudian di sini yang C ini ada membentuk pola lantai garis lurus ke depan ya. Kemudian yang D ini membentuk pola lantai zigzag. Ya, zigzagnya seperti ini. Kemudian ini membentuk pola lantai lingkaran ya. Dan yang terakhir ini membentuk pola lantai diagonal. Ini adalah formasi penari yang dibawakan oleh 5 orang penari ya. Ada diagonal segi 5, kemudian membentuk garis lurus, membentuk pola lantai zigzag, membentuk pola lantai lingkaran, dan membentuk pola lantai diagonal. Nah, ini dapat kita lihat di sini beberapa jenis pola lantai dalam tarian daerah ya. Ini tari Seudati. Pola lantainya seperti apa ya, bisa dilihat gambarnya. Kemudian ada tari Andun dari Bengkulu. Nah, ini juga beberapa pola lantai pada tarian daerah ya. Kemudian ada tari Tanda dari Riau. Kemudian ada tari Tambun dan Bunga, ini dari Kalimantan Tengah. Nah, ini beberapa tarian mungkin kita belum begitu familiar ya. Biasanya kita yang lebih familiar itu ada tari Kecak dari Bali. Itu pola lantainya melengkung atau bahkan membentuk lingkaran. Kemudian tari Saman dari Aceh. Nah, itu biasanya yang lebih kita kenal. Nah, di sini sudah saya berikan sedikit ya. Ini ada beberapa gambar tari tradisional ya dengan pola lantai yang dibentuk. Oke. Ini adalah jenis pola lantai dalam tarian daerah. Ini ada tari piring ya. Kemudian ini ada tari Saman, ini tari Bedoyo ya. Ini ada tari Jaranan ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh pola lantai pada tari tradisional. Yang pertama tari piring. Ini membentuk garis lengkung ya, seperti gambarnya tadi. Kemudian ada tari Saman. Tari Saman membentuk garis lurus ya. Tari Saman ini dari Aceh. Kemudian tari Kecak. Tari Kecak itu biasanya membentuk lingkaran ya. Dan yang keempat ada tari Jaipong, itu membentuk garis lurus dan juga zigzag ya. Mungkin kalian bisa menyebutkan beberapa contoh pola lantai pada tari tradisional lainnya ya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Demikianlah tadi anak-anakku pelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar ya. Oke. Dan ini akan Bapak berikan sedikit latihan untuk menambah wawasan atau pemahaman dalam materi yang sudah diberikan ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi sudah belajar bersama ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.